Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk nilai MITES mata kuliah Bisnis dan Ekonomi Global. Next. Nah, untuk itu sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama, ada Saudara Sabul Kafi, ada Saudara Andi Muhammad Akbar Tasmin, ada saya sendiri Febrianti Gian Matthew, ada Saudari Anita Jovanka, Saudara Ikwanto Asri, dan Saudari Aulia Dialira Zahra. Next. Kelompok kami akan membahas materi yang berjudul Ekonomi Makro Jangka Pendek. Next. Untuk materi pertama, itu akan dijelaskan oleh Saudara Ikwanto, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan permasalahan mengetahui apa itu ekonomi makro. Ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Secara keseluruhan yang menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Selanjutnya, permasalahan utama kebijakan makro terdiri atas 3, yaitu inflasi, pengangguran, dan ketimpangan neraca pembayaran. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan apa itu inflasi. Inflasi ini menjadi permasalahan yang umum ditemukan dalam ekonomi makro. Inflasi dapat terjadi akibat naiknya harga komoditi yang umumnya dipengaruhi ketidaksesuaian antara program pengadaan dan komoditi dengan pendapatan masyarakat. Selanjutnya, pengangguran. Pengangguran ini juga menjadi salah satu masalah klise dan paling umum yang sering ditemukan di masyarakat. Pengangguran terjadi akibat kesenjangan pencari kerja dengan lapangan pekerjaan yang ditawarkan tidak seimbang. Bisa juga lapangan pekerjaan yang banyak ditawarkan karena keterbatasan informasi dan keahlian masyarakat, mereka pun tidak bisa memenuhi kualifikasi tersebut. Next. Selanjutnya ada ketimpangan neraca pembayaran, di mana ketimpangan neraca pembayaran ini juga menjadi klise yang sering ditemukan dalam ekonomi makro. Ketimpangan neraca pembayaran terjadi akibat kesenjangan jumlah ekspor dengan pembayaran impor yang mengalami perbedaan. Jika impor lebih tinggi akan berdampak pada beberapa hal, mulai dari mempengaruhi devisa, nilai tukar mata uang lokal, dan mempengaruhi industri yang bergabung dalam ekspor-impor. Itulah tadi penjelasan saya mengenai permasalahan utama kebijakan makro. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Ikwanto atas penjelasannya. Next. Oke, poin selanjutnya yang akan kami jelaskan itu adalah data-data dari tabel tingkatan inflasi, pengangguran, dan neraca transaksi berjalan. Di sini kami pakai neraca transaksi berjalan karena neraca transaksi berjalan itu merupakan salah satu bagian dari neraca pembayaran. Next. Pertama itu data-data tabel-tabel tingkatan yang akan dijelaskan dari beberapa negara di Asia. Next. Nah, ini adalah tabel data tingkatan inflasi beberapa negara di Asia pada periode bulan Februari Maret tahun 2022. Di sini kita bisa melihat Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Indonesia mengalami penurunan tingkat inflasi. Nah, di Tiongkok dia masih sama nilainya, persentasenya sekitar 0,9% pada periode sebelumnya, dan pada periode terakhir ini masih sama
jumlahnya 0,9%. Next. Selanjutnya ada data tabel tingkatan pengangguran beberapa negara di Asia. Di sini untuk referensi waktu yang dipakai itu dari bulan Februari tahun 2022, ada bulan Desember, dan bulan 9 tahun 2021. Nah, di sini kita bisa lihat Singapura mengalami penurunan pengangguran, dan juga Tiongkok dan Indonesia mengalami kenaikan tingkat pengangguran. Next. Oke, selanjutnya tabel data neraca transaksi berjalan beberapa negara di Asia. Di sini kita bisa lihat Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan mengalami kenaikan yang cukup signifikan untuk data neraca transaksi berjalan mereka pada periode tahun 2002 bulan Februari, dan untuk Tiongkok bulan Desember tahun 2021. Sedangkan Singapura dan Indonesia mengalami yang tidak begitu signifikan penurunan data neraca transaksi berjalannya pada periode bulan 12 tahun 2021. Next. Nah, selanjutnya kita akan masuk untuk negara-negara di Amerika yang akan dijelaskan oleh Saudari Anita Jovanka. Dipersilahkan. Baik, pembahasan selanjutnya adalah tabel tingkatan inflasi, tingkatan pengangguran, dan neraca transaksi berjalan di beberapa negara di benua Amerika. Yang pertama adalah pembahasan pertama itu tingkatan inflasi di beberapa negara di Amerika. Yang pertama ada negara Amerika Serikat, Meksiko, Kanada, dan Brazil. Mengalami peningkatan dalam kita bisa lihat dalam tabel ini negara-negara tersebut mengalami peningkatan. Referensinya pada tahun 2022 bulan Februari. Misal sebelumnya Amerika Serikat datanya adalah 7,50% dan data terakhirnya mengalami peningkatan sebesar 7,9%. Lalu di negara Meksiko 7,07% dan data terakhir adalah 7,28%. Di negara Kanada sebelumnya 5,1% dan terakhir ada 5,7%. Lalu tingkatan inflasi yang di negara terakhir di Brazil adalah 10,38% dan terakhir 10,54%. Next. Lalu di sini ada data tingkat pengangguran di beberapa negara di Amerika. Yang pertama itu ada Amerika Serikat. Sebelumnya tingkat penganggurannya adalah 3,8% dan mengalami penurunan di 3,6%. Lalu di negara Meksiko sebelumnya ada 3,7% dan terakhir sama 3,7%. Lalu di Kanada datanya adalah 6,5% dan yang data terakhir adalah mengalami penurunan sebesar 5,5%. Lalu di negara yang terakhir ada Brazil, data sebelumnya adalah 11,2% dan data terakhir masih sama tingkat penganggurannya sebesar 11,2%. Referensi ini diambil dari tahun 2022 bulan Februari. Next. Yang terakhir adalah tabel neraca transaksi di benua Amerika. Di benua Amerika terdapat negara Amerika Serikat, Meksiko, Kanada, dan Brazil. Datanya ada yang mengalami peningkatan dan ada juga data yang mengalami penurunan. Referensi ini diambil tahun 2021 bulan Desember dan 2022 bulan Januari. Saya kembalikan ke moderator. Next.
Oke, terima kasih Saudari Anita Jovanka atas penjelasannya. Selanjutnya kita masuk di beberapa negara-negara di Eropa. Next, yang akan dijelaskan oleh Saudara Akbar, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan membahas negara Eropa. Pertama itu tingkat inflasi beberapa negara di Eropa. Dapat dilihat di sini pada tabel, semuanya hampir mengalami kenaikan kecuali Belanda. Dari data referensi ini tahun 2022 bulan Februari, di mana Inggris mengalami kenaikan dari 5,5% menjadi 6,2%, Belanda turun dari 6,4% menjadi 6,2%, Prancis naik 3,6% menjadi 4,5%, dan Swiss 2,2% dan naik menjadi 2,4%. Untuk tingkat pengangguran di beberapa negara di Eropa, kita dapat melihat semuanya turun dari tahun terakhir itu 2020 bulan Januari pada Inggris dari 4,1% menjadi 3,9%, dan Belanda pada bulan Februari turun dari 3,6% menjadi 3,4%, Prancis turun juga dari 8% menjadi 7,4% pada tahun 2021 bulan Desember, dan negara Swiss 2,6% turun menjadi 2,5% pada tahun terakhir 2022 bulan Februari. Selanjutnya tabel neraca transaksi berjalan beberapa negara di Eropa. Beberapa negara di Amerika. Pertama itu di Amerika Serikat naik secara signifikan, Meksiko turun juga secara signifikan, Kanada turun tipis, dan Brasil turun signifikan. Ini didapat dari referensi dari tahun 2021 bulan Desember, dan kecuali di Kanada di tahun 2022 bulan Februari. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Akbar atas penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke negara-negara yang ada di Timur Tengah yang akan dijelaskan oleh Saudara Sabul Kafi, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya beberapa negara di wilayah Timur Tengah. Di sini kita bisa melihat beberapa negara yang mengalami peningkatan inflasi di wilayah Timur Tengah. Yang pertama terdapat Arab Saudi, yang dimana periode sebelumnya mengalami senilai 1,2%, kemudian pada periode terakhir pada bulan 2 kemarin terjadi peningkatan inflasi sebesar 1,6%. Kemudian negara Iran, inflasi pada periode sebelumnya sebesar 35,4%, kemudian mengalami penurunan pada periode terakhir sebesar 34,7%. Kemudian negara Mesir, periode sebelumnya inflasinya 7,3%, kemudian mengalami kenaikan di periode terakhir sebesar 8,8%. Kemudian yang keempat, negara Qatar. Nah, periode sebelumnya inflasinya 4,16%, kemudian di periode terakhir mengalami penurunan sebesar 3,99%. Kemudian negara terakhir di sini adalah Turki. Periode sebelumnya inflasinya mencapai 54,44%, kemudian pada periode terakhir mengalami kenaikan sebesar 1,14%. Next. Oke, tabel selanjutnya di sini kita bisa sama-sama melihat bahwa terdapat tingkat pengangguran beberapa negara di wilayah Timur Tengah.
Yang pertama kembali, Arab Saudi pada periode sebelumnya tingkat penganggurannya sebesar 6,6%. Pada periode terakhir tahun lalu, tahun 2021 bulan 12, mengalami penaikan pengangguran sebesar 6,9%. Negara kedua terdapat Iran dengan tingkat pengangguran pada periode sebelumnya 9,6%. Pada periode terakhir mengalami penurunan sebesar 8,9%. Kemudian negara Mesir periode sebelumnya tingkat pengangguran 7,5%, kemudian juga mengalami penurunan 1%, yakni 7,4% pada periode terakhir tahun 2021. Kemudian negara keempat terdapat Qatar, periode sebelumnya 0,1% dan periode terakhir 0,1%. Kemudian negara Turki, periode sebelumnya tingkat pengangguran sebesar 11,4% dan terakhir sebesar 11,4%. Jadi dua negara di bawah ini mengalami tingkat pengangguran yang stabil. Jadi tidak ada peningkatan ataupun penurunan dari segi pengangguran. Selanjutnya, tabel neraca transaksi berjalan beberapa negara di Timur Tengah. Negara pertama kembali Arab Saudi pada periode sebelumnya sebesar 20,193 juta US dollar pada periode sebelumnya, kemudian pada periode terakhir mencapai 26,596 juta US dollar. Kemudian negara kedua, yakni Iran, neraca transaksi sebelumnya 3,534 juta US dollar, kemudian mengalami penaikan juga sebesar 5.997 juta US dollar. Kemudian negara ketiga terdapat Mesir, periode sebelumnya yakni minus 41 juta US dollar, kemudian mengalami penurunan 1 juta kembali, yakni sebesar minus 135 juta US dollar. Kemudian negara keempat, Qatar, periode sebelumnya 28,180 juta QAR, kemudian pada periode terakhir mengalami peningkatan sebesar 41.587 juta QAR. Kemudian negara terakhir yakni Turki, neraca transaksi berjalannya mengalami minus sebesar 6.982 juta US dollar. Kemudian pada periode terakhir tahun 2002 bulan 2 mengalami kenaikan sebesar minus 554 juta US dollar. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Ashabul Kahfi atas penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir, itu adalah kesimpulan. Next. Jadi kesimpulan dari semua tabel data yang telah kami paparkan tadi itu, kami menarik kesimpulan bahwa kondisi ekonomi yang terjadi di suatu negara merupakan hubungan dari variabel-variabel ekonomi yang bersifat agregatif, yang meliputi sektor pemerintahan, sektor rumah tangga, sektor swasta, dan sektor luar negeri. Peristiwa yang terjadi di negara lain dan mempengaruhi perekonomian suatu negara dapat memberikan pengaruh juga terhadap kondisi ekonomi negara-negara lainnya. Nah, peristiwa invasi Ukraina memberikan dampak krisis global seperti kekurangan makanan dan kendala dari pasokan makanan, naiknya harga pangan, dan juga naiknya harga bahan bakar. Secara total, ada 46,9% ekspor global berasal dari Ukraina dan ada sekitar 29,9% dari Rusia. Dari hasil data inflasi pengangguran, neraca transaksi berjalan di berbagai benua seperti Asia, Amerika, Eropa Barat, dan Timur Tengah rata-rata mengalami kenaikan. Next. Baik, mungkin itu aja penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau bahkan kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Untuk itu, kami ucapkan sekian dan terima kasih.